Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada sehat ya semuanya ya? Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Yang di Zoom sehat? Aryan sehat, Aryan? Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Kalau tidak ada ketua kelas, diwakili aja. Oke, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Algi ya yang sudah menyiapkan teman-temannya untuk saling berdoa. Oke, sebelum kita masuk materi, saya ingin mengabsen terlebih dahulu. Adisa Cantika ada? Oke. Ahmadian Algi Fari? Oke, hadir. Aryan Ahmad? Ada ya? Alhamdulillah. Ada yang tidak saya sebutkan namanya? Baik di sini ataupun di Zoom. Oke. Untuk hari ini, saya ingin sekelas dulu membahas mengenai kebijakan politik pada masa Orde Baru. Ya. Nih, ini KD-nya. Ini sama sebetulnya ya. Tapi yang harus kita fokus itu adalah dari indikator pencapaiannya. Oke, kita mulai. Tolong kalian dengarkan baik-baik ini video. Ya, silakan untuk diperdengarkan. Yang di Zoom juga ya. Kalau zaman Orde Baru itu promosi-promosi yang dilakukan itu bisa masuk ke berbagai lini. Jadi jangan sampai salah kalian. Jangan sampai terprovokasi. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Yang di Zoom atau yang di sini? Oke, Dwi Aulianisa dari kelompok 1 izin bertanya. Ya. Politik luar negeri Indonesia di masa Orde Baru kan lebih diarahkan pada pembangunan ekonomi nasional atau ekonomi negara. Kalau normalisasi hubungan dengan dunia barat itu termasuk ke dalam upaya pemerintah dalam bidang hubungan internasional untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan ekonomi nasional juga kan ya? Termasuk? Ya. Oke, terdengar pertanyaannya yang di Zoom? Ada yang bisa jawab mau di Zoom atau yang di sini? Silahkan. Jadi mengenai normalisasi hubungan barat dengan berkaitan dengan pembangunan ekonomi, itu saya rasa memang berkaitan karena investor-investor sendiri kebanyakan berasal dari barat, gitu, terutama dari kedekatan Indonesia dengan Amerika, sebagai negara superpower juga. Sip, oke, good, terima kasih jawabannya. Ada lagi yang menambahkan? Saya Silvi Widiarti dari kelompok 1 akan membahas mengenai fungsi ABRI pada masa Orde Baru dengan masa kini. Dwi fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI adalah peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan, keamanan, dan sebagai kekuatan sosial politik. Pencetus gagasan Dwi fungsi ABRI adalah Jenderal Abdul Haris Nasution. Presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Izin melanjutkan. ABRI sebagai kekuatan sosial merupakan sasaran kekaryaan ABRI, yaitu 1. Bidang ideologi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan, kita buka sesi tanya jawab dari kelompok 2 dan kelompok 3. Saya kasih waktu 5 menit. Pada dasarnya kan dalam garis panjang. Nah, setelah jatuhnya keberadaan ABRI sebagai sebuah. Izin menjawab. Tadi kan pertanyaannya, mengapa pada masa Orde Baru setelah jatuhnya rejim Soeharto, keberadaan ABRI sebagai sebuah kekuatan sosial politik justru digugat oleh banyak pihak? Ya. Jawabannya, karena mereka menganggap bahwa tidak seharusnya TNI menempati jabatan-jabatan di luar Hankam yang seharusnya menjadi porsi golongan sipil. ABRI yang sejatinya adalah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang terdiri dari tentara atau militer memiliki tugas dalam bidang pertahanan dan keamanan. Namun dalam pelaksanaannya, para tentara ini masuk ke dalam ranah sipil dengan menduduki jabatan-jabatan strategis di lingkungan pemerintahan seperti posisi menteri, MPR dan DPR ataupun pemerintahan daerah. Oke, paham ya sampai sini ya? Jadi kira-kira apa yang kamu sampaikan tadi, kelompok 1,
Ki, dan kelompok 2 dan kelompok 3 nih. Kelompok 3 yang sudah kalian sampaikan, silahkan masing-masing buat kesimpulannya. Saya Reifa dari kelompok 1 izin memberikan kesimpulan dari materi presentasi kelompok 1 tentang duifungsi ABRI. Kesimpulannya, duifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI adalah peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik. Sebagai kekuatan sosial politik, ABRI diarahkan untuk mampu berperan secara aktif dalam pemerintahan nasional. Oke, jadi enak ya berbicara di depan tuh enak. Nanti akan ketagihan loh nanti. Siap, silahkan. Susan. Bapak izin, jadi kesimpulannya itu proses masuknya Timur-Timur ke NKRI itu kan pertamanya berawal dari tanggal 17 Juli sampai 30 Agustus 1999. Karena pada masa itu pemerintahan dari jajahan Portugalnya itu meninggalkan Indonesia karena ada beberapa masalah di negaranya. Dan kemudian terjadi kekosongan dan lalu muncullah 3 partai politik yang saling bertentangan satu sama lain. Jadi munculnya referendum yang diselenggarakan pada tanggal 30 Agustus 1999 yang hasilnya itu kan 78,5% memilih Timor Leste untuk lepas dari negara Indonesia. Menolak otonomi ya? Ya, menolak otonomi. Dan resminya itu Timor Leste akhirnya merdeka di tanggal 20 Mei 2002. Oke, Riki Nuryaman mau memberikan kesimpulan dari hasil presentasi kamu? Sama rasanya Pak. Disampaikan sama rasanya. Oke, gimana rasanya? Gangguan kayaknya ya. Ya udahlah. Nanti kesimpulannya sampaikan via WhatsApp grup ya. Oke rasanya ya. Oke. Terakhir nih. Oh iya. Oh iya. Rastania. Oke. Ya. Oke, nanti aja di via WA ya, via WA grup karena ini karena memang jaringan dari rumah kamu ya. Dari luar ya. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting sudah saya catat namanya lah. Ya. Oke. Sebetulnya kalau masalah duifungsi ABRI ini sudah dimulai pada saat demokrasi terpimpin, di mana pada saat itu Soekarno menganggap bahwa permasalahan utama itu diakibatkan yang kondisi yang tidak stabil itu kan ya pada masa demokrasi liberal kan tidak stabil. Ini kesalahan sipil. 23 bulan nggak nyampe segitu diganti kabinetnya. Kemudian nanti Soekarno menganggap bahwa ya sudahlah sebagai jalan tengah bersama Abdul Haris Nasution ya sudah kita libatkan saja tentara ke dalam bidang non militer. Jadi nanti ada 3 sebetulnya jalan tengah itu. Yang pertama apa? Pertahanan, keamanan, dan terakhir itu kekaryaan. Nah kekaryaan ini masuk ke dalam bidang sosial politik, sosial ekonomi dan lain-lain. Di masa Soekarno, ini tentara itu, militer itu dilibatkan untuk menjaga perusahaan-perusahaan swasta yang nanti kelak akan dinasionalisasikan, menjaga saja asetnya. Tapi lambat laun pada masa Orde Baru, ya pada masa Orde Baru ini jadi overlap, ya. Jadi pembedanya itu pada masa demokrasi terpimpin, hubungan sipil dengan militer itu tidak baik, ya. Meskipun Soekarno pakaiannya itu seperti militer kan ya, ataupun kadang-kadang menggunakan pakaian safari, tapi dalam kesehariannya acara-acara dinasnya dia selalu menggunakan pakaian militer, tapi beliau adalah sipil. Nah, zaman Soekarno itu sipil dan militer itu kurang akur, ya. Tapi Soekarno dengan Abdul Haris Nasution pimpinan puncaknya itu saling berkomunikasi, ya, akur gitunya. Tapi untuk bawahan-bawahannya memang tidak akur. Nah, pada masa Orde Baru terbalik, ya. Jadi antara militer dengan sipil, ini sipil tidak bisa terlibat dalam pemerintahan, dibatasi. Jadi kebanyakan jabatan-jabatan sipil, gubernur,
pimpinan BUMN dan lain-lain itunya, ini selalu dipegang oleh tentara. Pertamina dulu itu dipegang oleh Ibnu Sutowo, itu tentara. Ya, kemudian Bulog, ya dipegang oleh tentara dan lain-lain. Ya, meskipun nanti ada overlap yang mana nanti yang seharusnya nanti itu pimpinan militer yang bekerja dalam perusahaan pemerintah itu bertanggung jawab harusnya kepada presiden, tetapi pada pelaksanaannya ini bertanggung jawab kepada pimpinan atasannya di tentaranya. Jadi ini dalam bidang-bidang pemerintahan kebanyakan dipegang oleh militer. Ya. Dan namanya itu apa? Dui fungsi ABRI. Tapi pasca Orde Baru reformasi itu dibatasi. Ya, perlahan-lahan dihilangkan. Jadi ABRI itu dipecah. Jadi TNI dan Polri. Tugasnya apa? Polri itu untuk mengamankan dalam lingkup domestik gitunya, keamanan. Kalau TNI itu dari serangan bangsa asing, bangsa luar. Ya. Jadi itu lebih ada pembeda. Kalau zaman sekarang seperti apa, ada nggak gitu ya? Ada, tetapi orang dalam militer tersebut harus berhenti dulu, baru megang jabatan publik. Ya, ketua PSSI kan siapa itu? Dari Polri kan? Ya, kan? Ya, dari Polri kan? Kemudian Bapak Gatot Nurmantio kan, dulu kan rame-rame ingin jadi kandidat presiden. Ya, tapi kan dia sudah purnawirawan kan? Itu dan lain-lain. Jadi harus berhenti dulu dinonaktifkan dalam bidang militernya. Jadi sipil dulu gitu kan? Ya. Tapi ini kembali lagi kepada kalian lah. Apakah sipil atau militer yang lebih baik. Kemudian tadi yang timur-timur, sebetulnya ini ada konflik perang dingin di situ. Ya, Amerika juga menginginkan minyak sebetulnya. Karena kaya di timur itu ada celah timur yang namanya itu celah timur, yang mana itu kaya dengan minyak bumi, dengan gas. Kabita atau negara liberal mah pasti tertarik. Kemudian juga ada ketakutan oleh Barat bahwa Timur itu akan menjadi Kuba di wilayah Asia Pasifik. Komunis. Jadi akhirnya nanti Soeharto dengan Presiden Ford, Amerika Serikat itu bertemu dan nanti mendiskusikan apa yang harus dilakukan. Nanti Amerika Serikat setuju memberikan bantuan senjata ya kepada militer Indonesia. Nanti kan tokoh-tokoh seperti tadi disampaikan, Luhut Bin Sarpanjaitan, Prabowo itu masuk dalam operasi militer yang ada ke timur-timur. UDT lebih kemana partainya? Ke Portugal. Ya, oke. Fretilin kemana? Nah, Fretilin itu ingin memerdekakan sendiri, tapi haluannya adalah komunis. Ya, Apodeti, integrasi Indonesia. Jadi APBN itu dialokasikan paling banyak kepada Papua, Irian Jaya dulu ya, dan juga Timur-Timur. Jadi kalau misalkan Habibie ingin melepaskan wilayah Timur-Timur enggak, ya silahkan sebetulnya mah, tapi ada referendum. Ya, itu referendum, jejak pendapat. Dan ada kepentingan juga yang dulunya nih logikanya Amerika Serikat yang dulunya mendukung itunya untuk Indonesia melakukan invasi militer tanda kutipnya kepada Timur-Timur, nanti di 1999 ternyata kebalikan. Amerika menolak untuk mendukung, posisinya di situ tidak mendukung dengan Australia. Karena katanya ada pelanggaran HAM di situ. Padahal kan operasi Soroja itu kan mau tidak mau itunya didukung juga oleh dukungan logistik dan militer itunya oleh Amerika Serikat. Jadi bermain politik seperti itu. Karena memang konteksnya berbeda. Kemudian politik luar negeri tadi disampaikan oleh teman-teman kamu ya tadi sama. Ya. Jadi perbaikan hubungan diplomatik dengan Singapura, Malaysia, kemudian juga dengan mendirikan ASEAN yang awalnya itu untuk menghalau paham komunisme. Ingat ada teori domino di situ. Apabila suatu negara jatuh ke dalam komunisme,
satu kawasan itunya, maka akan menyebar paham komunis itu. Itu politik domino. Jadi khawatir ketika Timur masuk ke jatuh ke komunis, nanti negara wilayah di sekitarnya juga akan masuk ke komunisme. Vietnam Utara tuh, ke Kamboja, ya, teori domino itu. Jadi itu teori yang dicetuskan oleh pihak Barat. Dan memang kejadian seperti itu. Korea Utara dan Korea Selatan kan pas ya sampai ke ayeuna sampai beres. Ya, Korea Utara komunis, Selatan liberal kan? Ya, meskipun kamu saudara saya, meskipun kamu berbeda, kalau kamu darah dagingnya saya, tapi ketika berbeda haluan, ideologi, ya saling bunuh. Ya, Taekguki silahkan nonton itu. Ya, film Korea. Oke, paham ya? Yang di Zoom paham?